Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan sore hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, juga dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua ya. Tidak terasa bahwa 5 unit kompetensi sudah sama-sama kita pelajari. Tinggal besok ya. Berarti tersisa ada 4 unit kompetensi lagi. Yang sudah sama-sama kita pelajari di hari yang pertama, yaitu unit identifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Kemudian yang kedua, mengelola bahan pelatihan. Kemudian yang ketiga, mengelola peralatan pelatihan. Kemudian yang hari ini ya, unit yang berkaitan dengan K3 ya, menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Dan yang terakhir adalah mengelola fasilitas. Kita akan langsung mencoba membuka. Oke, baik. Di sini sudah ada Pak Sumarji nih. Halo Pak Sumarji. Apakah suara saya bisa diterima, Pak? Oke, nampaknya ngepris ya punya Pak Sumarji. Oke, gimana Pak? Suara saya apakah aman di Pak Sumarji? Baik, mudah-mudahan Pak Sumarji juga bisa mengikuti. Mungkin terkendala jaringan internet atau mungkin koneksinya sedang kurang stabil ya. Ya harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Nah, kemudian juga dengan kondisi koneksi internet yang stabil. Harapan kami seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Saya akan coba share screen. Oke, baik. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu ya share saya? Terlihat Pak, buka Google ya Pak ya? Ya, saya buka Google ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lupa ya, yang apa namanya, bagaimana mengakses Classroom. Nah, jadi ini ya, kita ketikkan classroom.google.com. Jadi Bapak Ibu semuanya selalu kita mulai dari sini ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, mungkin tampilan di saya dengan di Bapak Ibu agak sedikit berbeda, tidak masalah ya. Nah, kemudian saya buka nih, kelas I batch 2 ya. Nah, nanti di Bapak Ibu tampilannya di sini hanya ada 3, ada forum, tugas kelas, sama orang. Oke. Nah, kita lihat ke misalkan ya, saya langsung saja ya, saya langsung ke sebentar. Saya kembali ke. Nah, saya melihat ini hasil kerjanya Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini. Berarti kita kelihatan ya. Jadi ini pengumpulan tugas 1, tugas 2, tugas 3, sekarang tugas 4 dan tugas 5.
Kita lihat tugas 4. Ini yang sudah ya. Ini yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, lakukan. Kemudian saya download. Ke tugas 5. Selitas. Ini juga sama ya, saya download. Sambil menunggu, kita lihat yang hasil downloadnya Bapak Ibu semua. Ini sama. Kita lihat tugas 4. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas 4. Ya, kita cukup yang JSA-nya saja Bapak Ibu ya. Kita yang JSA, kita periksa. Ya, kita akan lihat nih kita kan. Ini ada tugas praktik ya. Ini punya siapa nih? Punya Pak Irawan ya Pak. Oke, menyampaikan materi di ruang ranah pengetahuan. Berarti yang ini tidak ada tambahan ya Pak Irawan. Ada apa tuh? Kabel power extension aja kalau saya tambahin di bawah. Yang ini ya, berarti nama satu. Ya, Oke. Kabel power melintang di depan kelas ya, di depan kelas. Nah, berarti di sini menyebabkan peserta terjatuh misalkan. Nah, kemudian nanti penyakitnya apa Pak? Peserta terjatuh sehingga bisa ya bisa apa? Seleo atau keseleo ya. bengkak. Oke, keseleo atau apa? Baik. Nah, ini nanti di sini ini lebih baik ke bawahin aja ya Pak, menurut saya. Biar ininya sama nih. Ini menentukan standar pemasangan kabel extension. Nah, atau misalkan kabel extension itu berarti apa? Nah, kalau menentukan standar itu nanti ya berarti supaya supaya rapih mungkin ya Pak menentukan standar tuh. Ya, Ya. misalnya Nah, kabelnya di bawah ya kabelnya lantai di bawah atau karpet ya, misalkan gitu ya Pak. di bawah karpet. Ya, Ya, betul, di bawah betul. karpet. Atau juga mungkin bisa ada lagi nggak Pak tambahan yang lain supaya tidak melintang kabel extensionnya kalau diganti bisa Pak? Tidak. Bisa, bisa yang lebih panjang kali ya, jadinya yang lebih Oke, panjang. bisa. Berarti gini ya, tambahkan gitu kan ya. Misalkan, jadi boleh lebih dari satu ya, Bapak Ibu. Misalkan ini kita di sini katakanlah ya walaupun misalkan ini berarti boleh lebih dari satu. Tadi misalkan mengganti dengan kabel yang lebih panjang. Jadi kalau ini masuknya bisa rekayasa ya, rekayasa teknis. Kemudian yang ini bisa termasuk ke rekayasa administratif ya.
Berarti ini masuknya ke fisik ya, Pak? Ya. Nah, ini kalau nanggung gini Bapak Ibu boleh aja di enter aja ya kalau nanggung. Mm, Artinya Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini. Jadi satu apa namanya? Satu potensi bahaya. Mungkin kendalinya bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, mungkin bisa lima-limanya begitu kan? Oke. Nah, kemudian mm. kita lihat di sini. Ini bagian B ya. Bagian B itu keterampilan. Tadi terpotong berarti sekarang saya satuin ya Pak. Nah, ini jadi 1 of 2. Mana caranya? Oke. Menyalakan komputer. Ini Bapak praktiknya apa nanti Pak? Praktik apa? Oh nggak ada kan biasanya cuman kalau SPPUR gitu kan ya menyalakan komputer dan proyektor aja, nggak ada yang lain. Atau apa proyektor? Ah, ini maksudnya, ini yang terkait dengan mungkin unit Bapak ya, Pak Mm-mm. Pak Irawan tuh kemarin memilih unit berapa Pak? Kebijakan operasional dan pengelolaan risiko. Oh, itu kebijakan operasional ya. Berarti memang Mm-mm. ini lebih ke manajemen ya Pak? Ya, ya. Iya. Berarti memang tidak ada praktik seperti bagian operation ya gitu. Ya. Ya nggak ada, ya betul. Oke, jadi nanti tinggal di ini aja lah. Mm. Mungkin ada role play atau ada apa Pak? Oke, jadi seperti ini ya. Berarti ini udah sesuai ya Pak? Ya paling saya tambahin aja tuh berdiri di depan kelas ya nomor 6 ya tadi. Sama komputer. Nah, ini ya, yang nomor 6. Mm. Nah, oke, akan mengakibatkan cedera berdiri yang terlalu lama. Berarti ini Pak eh, apa jenisnya apa Pak? Kalau yang ini tadi itu Fisik juga ya. fisik ya, atau Mm. mungkin berdiri terlalu lama berdiri. Kaki sakit ya, berarti fisik ya Pak. Ya, Oke, pengalaman pribadi Pak. ya ya, berarti memang pengalaman ya Pak. Oke baik ya. Nanti Bapak Ibu ini jangan lupa nih. Eh, Nah ini kotanya kota masing-masing ya. Oh Misalkan ya. kita di mana begitu kan. Oke. Tanggalnya tanggalnya tanggal hari ini aja ya Pak. Oh ya 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 ya. nanti Tadi diganti Pak. tanggalnya tanggal hari ini. Nah, kemudian mungkin apakah nama programnya udah sama Pak ini? SPPUR nama pelatihannya atau mungkin Ya, berbeda Pak? ya Silakan. mungkin SPPUR kebijakan operasional itu lebih panjang lagi Nanti kalau atau ditambahkan tambahkan atau mungkin nanti disamakan dengan yang alat dan bahan ya Pak. Alat bahan begitu. Ini ya ya. kayaknya sama. Oke, baik ya. Kita lihat sekarang punya Bu Nurul. Apakah Bu Nurul sudah hadir? Kita cek. Sudah ya? Pak saya. Ya, Kita ke Bu Nurul. Nah, Ibu memberikan layanan kas. Laptop, proyektor. Nah, sebentar. Ini Ibu memberikan layanan kas. Nah, ini yang kegiatan teorinya ya Bu Nurul ya. Teori. Nah, menurut saya, apakah ini masuknya ke praktik atau teori Bu? Ibu menyalakan laptop, proyektor. menyampaikan materi apa keterampilan ya. Masuk. Ibu menyampaikan materi keterampilan ya ini. Iya, betul. Oh, Yang bagi itu kan yang kalau di matik yang demo dan role play itu.
Oh, Ibu mau demonstrasi gitu. Iya. Oh iya. Pada layar monitor ya. Ini mendengarkan pemaparan presentasi. Oke, bagi peserta ya. Oh, iya, suka ya. Kita lihat. Ini potensi bahayanya tangan menyentuh aliran ya, listrik saat menghubungkan kabel power ke sumber listrik ya Bu. Nah ini tersetrum listrik yang mengakibatkan badan menjadi lemas atau sakit jantung. Baik. Nah, berarti di sini ada SOP ya. Jadi pertama ini ada SOP, berarti maksudnya ke ini rekayasa administrasi. Oh, iya. Atau juga apa? Tangan menyentuh ya. Mungkin Ibu bisa juga menggunakan APD ya Bu. Misalkan pakai apa Bu? Pakai pakai apa namanya? Sepatu atau segala karet. Ya yang ya bisa karet, bisa kulit ya. Iya. Ya, berarti menggunakan apa? Menggunakan APD. Misalkan APD-nya berupa sarung tangan kulit. Bisa Bu ini. Nantinya ini lebih dari ini. Berarti ini masuknya ke APD ya. Dalam kurung APD. Membaca tulisan, layar monitor laptop, proteksi pantulan, mata perih, nah, memasang proteksi pengaturan jarak, memasang proteksi atau pengaturan jarak monitor peserta. Nah, berarti mungkin Ibu membuat standarnya ya Bu. Jadi yang pertama ada memasang proteksi dan kemudian yang kedua adalah membuatkan standarnya, nggak apa-apa Bu. Ibu misalkan buat standar untuk ya untuk ya kasus Ibu ya. Misalkan ini apa nih? Mungkin SOP apa? SOP ini ya. SOP ya duduk lah gitu kan ya. Ya SOP tentang Di ya posisi duduk ya. peserta terhadap ini Pak ya. Depan mungkin depan komputer ya. Pokoknya nanti apa yang ini ya saya kurang paham. Nah, kalau kalau memang nanti kan ada di sini ada di pengaturan jarak ya, monitor dengan Iya. peserta. Nah, ini mungkin dibikinkan SOP-nya. Tapi kalau ini nanti Ibu lebih misalkan ini rekayasa ini ya, rekayasa rekayasa teknis. Dan kalau ini masuknya ke rekayasa administrasi. Kalau ini fisik ya, tidak ada proteksi. Jadi Bapak Ibu nanti boleh untuk menyesuaikan ya. Silakan Bapak Ibu ya dapat menyesuaikan. Kita lihat ya tanggalnya Ibu buat tanggal hari ini saja ya Bu. Papan. Atau ini sudah ya alasan 20 Oktober apa Bu? Karena Saya sebelum. kan pelatihannya 23 Oktober. 23. Berarti itu harusnya pas hari hanya atau sebelumnya dicek dulu kan? Ya, ya sebaiknya memang sebelum Bu kalau ini Oh ya. iya. Ya, memang sebaiknya sebelum. Tetapi mungkin kita kesepakatan karena ini kita lagi berlatih, nggak apa-apa hari ini juga. Gitu kan. Oh, ya. Ya, Baik. ini udah oke ya. Ini sebetulnya bisa di ini ya kalau tanda tangan tuh kan. Ini ada fasilitas biasanya bisa di apa sih namanya? Di gimana nih? Nggak bisa ya, nggak bisa dihilangin. Itu saya masih pakai kompas Pak. Oh gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Biasanya ada fasilitas ngilangin ini. Saya ini nggak ini jadi Oh, entah. hilang Saya saya. coba Pak. Saya coba. Biar nggak kelihatan kalau itu Pak ya. Belakangnya.
Oke ya. Ya, Oke, saya kita coba lagi. anggap saja ini udah oke ya, Bu. Nah, kemudian kita lihat Ya, saya coba lagi. selanjutnya Kasih, Pak. seluruh yes. Oke, sambil buka juga ya. Kita ini ya. Yes. Buka pintu hasanah, menyiapkan modal kas, memeriksa uang operasional kas, menutup pintu hasanah. Oke. Nah, kemudian nah ini ya, membuka pintu hasanah, tidak kuat membuka pintu, tangan terkilir. Oke. Mengatur posisi pintu sebelum membuka pintu hasanah. Oke, ini kaki keram ya, menggunakan oke ya. Yes ya. Oke, ini oke, saya lihat udah oke lah. Kemudian yang JSA ya, JSA monitoring, kita ke JSA aja dulu ya. Ya, ya sambil nunggu terbuka kita lihat juga. Nah, ini punya Pak Hari Santo ya. Pak Hari, Iya saya Pak. Pak Hari nggak ada prakteknya Pak. Prakteknya tadi saya nggak buat Pak. Nah, ini mungkin kita minta untuk yang praktiknya juga ya Pak, gitu kan. Nah, ini jadi Oh, ini siap Pak. penyampaian kegiatan misalkan materi ini baru juga materi. Nah, jadi materinya berkaitan dengan materi yang paling tidak 1 unit kemarin, minimal begitu. Jadi unit yang kemarin itu, walaupun memang judulnya ini ya, judulnya memang SPPUR, tapi mungkin unit yang kemarin itu apa materinya begitu kan. Oke. Nah, jadi nanti ini prakteknya tinggal tambahin itu ya Pak Hari mungkin. Ya, yang praktek ya Pak Nanang ya. Ya, tambahin. Karena kita yang dinamakan kompeten itu kan tidak hanya teori. Jadi yang dimaksud dengan kompeten itu berarti ketika kita ya katakanlah jadi memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja itu ya minimal itu kompeten ya. Jadi ada 3 ranah itu. Oke, baik ya Pak. Sudah Baik, aman baik, lah. baik. Tinggal nambahin aja lah. Oke, ini Ibu Lina ya Bu, proses uang menggunakan mesin hitung uang. Jadi seperti ini yang Pak Hari bisa Pak, sebetulnya Bapak tinggal nambahin misalkan seperti ini. Kopi, paste di tempatnya Pak Hari. Nanti kalau Bapak Ibu kebingungan, misalkan kebingungan apa? Itu nggak bisa ya Pak, ini sudah pakai itu ya. Pakai apa namanya? Oke, oke. Ya, kita lanjut. Lina menghitung mesin uang, menggunakan mesin hitung uang, menggunakan karet untuk mengikat uang.
Tangan masuk ke dalam mesin, tangan terjepit. Nah, ini ya, tangan terjepit. Jadi ini melakukan dripping sebelum menggunakan, ibarat ini tindakannya pencegahan mungkin dibuatkan aja SOP-nya ya Bu gitu kan. Nah, jadi misalkan dibuatkan SOP apa namanya? Jadi nanti selain di briefing juga dibuatkan SOP. Jadi pengendaliannya itu SOP penggunaan mesin hitung misalkan. Nah, di sini ya. Nah, kemudian apalagi nih yang berkaitan dengan ini selain SOP? Apa misalkan mesinnya bisa di apa namanya? Dipakai apa namanya? Supaya tangannya nggak masuk nih, Bu. Pakai pengaman bisa nggak Bapak Ibu nih? Untuk Pelindung mesin? kali ya Pak ya, Ya, pelindung. Pelindung. pelindung ya. Tapi ada ya Pak pelindungnya. Biasanya di mesin itu ada penutupnya Pak. Ada penutupnya ya. Oke, Ya, berarti ada yang pakai penutup, ada juga yang nggak ada enggak penutupnya. ya. Oke, Ya, ya tergantung mesinnya ya Pak. betul. Ya. Misalkan kalau memang bisa direkayasa menggunakan penutup gitu kan ya. Jadi apa namanya? eh, ya menggunakan penutup kalau memang bisa direkayasa. Tapi kalau nggak bisa direkayasa memang mesinnya ya seperti itu. Jadi ya mungkin cukup SOP-nya saja. Kalau memang bisa ya Bapak Ibu. Jadi ini maksa banget ya. Nah, jadi kalau ini berarti masuknya ke tadi ya rekayasa teknis. Maaf, administrasi ya. Administrasi. Nah, kalau ini berarti masuk ke ya mungkin tadi ya rekayasa teknis. Berarti ini fisik semua ya, karet terputus, terkena tangan atau mata begitu kan, menggunakan karet yang baru. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Bisa dibantu nggak? Karet putus ya, karet putus menggunakan karet yang baru. Hmm, nah ini kayaknya kendalinya menurut saya agak kurang tepat nih. Menggunakan karet untuk mengikat uang. Nah, jadi pada saat itu berarti ada bahayanya, yaitu karet putus. Nah, sehingga tangan atau tubuh atau apa nih supaya tidak kena tangan atau tubuh supaya tidak menyebabkan itu gitu kan memar. Apakah memang perlu tangannya menggunakan pelindung bisa nggak kalau menggunakan APD? Penggunaan sarung tangan mungkin Pak. Iya, berarti APD ya. Oke, menggunakan sarung tangan misalkan. Nah, ya berarti itu kan APD maksudnya. Kalau memang ada gitu kan. Ini saya kan agak kurang ini ya. Ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang lebih paham di bidangnya masing-masing. Karena ini bukan bidang saya, berarti saya tidak bisa mungkin secara tepat ya, tapi nanti Bapak Ibu boleh mengkoreksi. Oke, ya ini udah oke ya, tanggal hari. Oke. Yes. Kemudian Bu Korina. Bu Korina hadir, Bu? Ada ya? Ya, kalau LC itu apa? Learning Center apa namanya, Bu? LLC. Masih di LC Learning Center Pak. Saya Learning bantu Center jawab, ya? mohon maaf. Iya, Oke. center Pak. Nah, nanti penulisannya mungkin ini ya,
apa namanya, jadi ini untuk kedepannya karena mungkin nanti ada gitu kan nama lembaga itu mungkin kedepannya juga ada. Jadi diusahakan apa namanya, diusahakan konsisten. Jadi kalau misalkan LC Bank DKI nanti semuanya begitu. Kalau memang learning center mungkin sama begitu kan itu. Jadi jangan sampai disingkat ataupun memang misalkan kalau mau disingkat disingkat semua begitu ya. Untuk yang di inisial ini ya, di biasanya ada kedepannya juga mungkin di apa tugas yang lain ya. Tapi belum hari ini. Oke, ganti lampu. Ini sampai sini oke gitu kan. Ibu apa? Dasar pengelolaan kas ya. Nah, saya mungkin langsung dari sini instalasi kabel komputer setiap meja, setiap peserta pelatihan. Kemudian penggunaan alat deteksi uang, dokumen ya, menyampaikan materi menggunakan proyektor. Oke, siap. Saya khusus yang keempat nih Bu Korina. Ini materi ini eh, materi teori atau praktik Bu? Kalau boleh tahu. Praktek, Pak. Oh, jadi praktek juga masih mau apa namanya? Masih ini ya? Masih Alat ada bantunya maksudnya proyektor ya? pada saat penyampaian materi. Oh, oke. Jadi pada saat praktik ya, berarti ini. Oke. Mm-mm. Oke, ya. Oke, Bu, kalau begitu saya hanya memastikan saja kalau memang misalkan ini masuk Ibu ke teori, berarti kan ini tinggal dipindahin ke atas ya. Berarti Oke. ya. Tapi kalau memang misalkan di praktik masih ada penggunaan proyektor, mungkin bukan penyampaian materi, Bu, mungkin penggunaan proyektor aja, Bu ya. Atau gimana? Oke. Oh. Kegiatan pokoknya. Atau bukan penyampaian materi. Ini kata-katanya karena kalau penyampaian materi itu mungkin seolah-olah lebih ini ya, lebih ke teori nantinya. Atau mungkin Ibu kalau mau mendemonstrasikan atau apa bisa juga Bu gitu kan ya. Penyampaian misalkan demonstrasi atau apa tuh biasanya kan model video itu Bu ya, demonstrasi. Hmm. Misalkan kalau ada. Nanti tinggal disesuaikan aja kata-katanya Bu. Baik, Pak. Baik ya, kemudian ini sudah tanggal 9 November, Bu. Kenapa, Pak? Ini tanggalnya 9 November. Kenapa, Bu? Karena sehari sebelum pelatihan. Oh, sehari sebelum pelatihan. Jadi Ibu dibuatnya sehari sebelum pelatihan ya? Iya. Oke. Salah nggak? Ya nggak salah juga sih gitu kan ya. Kalau mau hari ini juga nggak apa-apa. Ya, ya ini menurut saya sudah oke ya. Kita lihat tadi Pak Sumarji. Oke ya. Nah, ini Pak Sumarji ya. Rekayasa administratif menentukan. Nah, ini standar penerangan ruangan menentukan SOP. Ini rekayasa administratif semuanya Pak Sumarji ya. Kemudian penyampaian materi keterampilan menyolokkan laptop komputer. Nah, ini berarti kalau bahasa Indonesianya apa sih menyolokkan tuh? Mungkin boleh dibantu Bapak Ibu. Menyolokkan apa menghubungkan mungkin ya. Menyolokkan menghubungkan apa namanya kabel power gitu ya. Kabel power komputer ke ini laptop komputer ke terminal mungkin ya itu atau stop kontak. Nah, jadi tersetrum
menurut saya ini dibuatkan SOP-nya ya Pak. Ini kalau melakukan briefing itu nanti masuknya ke apa Pak? Masuknya kan kalau pengendalian itu ada 5. Yang pertama adalah bisa dengan cara eliminasi. Yang kedua bisa dengan cara substitusi. Kalau eliminasi itu dihilangkan. Nah ini kalau kabel powernya dihilangkan kan nggak mungkin ya. Nah kemudian yang kedua misalkan disubstitusi, misalkan diganti. Ini juga tidak mungkin. Nah kemudian yang ketiga adalah rekayasa teknis ya. Jadi rekayasa teknis itu di apa bisa diubah misalkan oh tadi jalurnya diubah gitu kan. Kalau memang misalkan ini tadinya supaya tidak apa namanya kalau tadi kan yang Bapak siapa nih tadi kabelnya kan panjang begitu kan. Oh ternyata diubah menjadi apa? Dipasangnya di bawah karpet begitu kan. Karena tadinya di atas karpet. Nah, jadi begitu. Itu namanya masuk ke rekayasa teknis. Atau mungkin dibuatkan SOP-nya begitu kan. Ya, itu SOP misalkan mencolokkan ini gitu kan. Atau mungkin lebih tambahin menurut saya supaya tangannya tidak tersetrum gitu kan ya, maka apa menggunakan ya sarung tangan ya. Di sini menggunakan sarung tangan bisa menggunakan sarung tangan kulit ya atau karet gitu ya. Mungkin lebih baiknya kulit ya. Itu ya. Itu namanya APD alat pelindung diri. Mungkin ini ya untuk Pak Sumarji ya. Kemudian kalau yang bawahnya membuat SOP penggunaan ini udah oke Pak. Mungkin yang atas saja Pak Sumarji. Oke, gimana Pak Sumarji? Ada ya Pak? Bisa suara saya aman? Tadi ngepris Pak Sumarji. Oke, kayaknya masih ngepris ya Pak Sumarji. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa melihat atau melihat rekamannya. Oke, kita lihat. Ini menyalakan LCD proyektor. Nah, Pak Sumarji, suara saya Pak Sumarji bisa terdengar Pak? Nah, ini menyalakan LCD itu pada saat apa namanya praktik atau teori ya Pak Sumarji. Oke ya, kalau memang misalkan ini menyalakan LCD proyektornya pada saat teori, berarti ini dipindahin ke atas ke sini ya. Jadi nanti menjadi nomor 2. Tapi kalau misalkan ini ada di apa namanya di pada saat praktik, berarti udah di nomor 3. Nah, jangan lupa ini tanda tangan ya Pak Sumarji dibuat ya. Ini tentunya harus ada tanda tangannya. Nah, kemudian nama penilainya siapa ya? Boleh teman kita atau atasan kita atau yang berwenang nanti ditambahkan tanda tangan. Baik, selanjutnya kita yang terakhir nih. Nah, nah jadi bisa pola seperti ini Bapak Ibu ya, pola. Nah, misalkan yang ini ya, menyampaikan kegiatan teori. Nah, kegiatan teori cahaya di ruang kelas teori terlalu redup ya. Berarti ini adalah misalkan potensi bahayanya termasuknya adalah fisik. Gitu kan. Apa-apaan yang ditulis fisik. Kemudian di sini kendalinya apa? Rekayasa teknis, menentukan standar penerangan ruangan gitu kan. Atau tadi ya bisa mengganti lampu ya. Mengganti lampu itu termasuk ke rekayasa teknis. Oke, saya Bapak Ibu ya. Oke, ini ya contoh nih. Di sininya juga boleh ya, boleh misalkan fisik atau apa disesuaikan saja. Nah, kemudian menyiapkan laptop, melakukan proses simulasi, melakukan fotokopi ke area mesin kopi, melakukan proses fotokopi. Baik, kita lihat. Kita lihat ini kendalinya. Tersambung kabel rekayasa teknis. Pemasangan kabelan dengan rapi. Ya, oke.
atau sesuai apa namanya jalurnya ya, atau memindahkan bisa juga kan, supaya tidak tersandung ya. Jadi yang rekayasa teknis itu memang namanya direkayasa ya, bisa di jalurnya dipindahkan ke apa namanya jalur yang ke dinding gitu kan, itu kan supaya tidak tersandung, atau tadi di bawah karpet juga bisa ya. Ini rekayasa administratif itu kita membuat SOP-nya Bapak Ibu. Baik ya. Oke. Nah, ini yang menggunakan papan peringatan. Nah, untuk memberitahukan kepada orang lain. Nah, ini termasuknya apa Bapak Ibu ya? Menggunakan papan peringatan. Berarti administratif ya. Oke, kalau papan peringatan. Kemudian melakukan fotokopi, melakukan servis mesin fotokopi secara berkala. Suara berisik mesin fotokopi. Nah, ini diservis secara berkala. Berarti ini masuknya apa Bapak Ibu ya? Servis. Kalau dari pengendalian, apakah masuk eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, rekayasa administrasi? Nah, berarti ini bisa masuk ke teknis ya. Kalau begitu. Baik. Oke. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya melihat bahwa menuliskan pokok bahasan atau pokok kegiatan ini rata-rata sudah benar begitu kan menuliskannya. Nah, mungkin karena saya melihat bahwa di sini kan sudah pada senior gitu kan, jadi berdasarkan pengalaman masing-masing. Nah, mungkin saja Bapak Ibu ada yang kebingungan gitu kan. Nah, bagaimana kalau menuliskan ini bingung ya? Bingung, saya harus ininya apa begitu kan? Harus misalkan menuliskan apa? Kalau bingung Bapak Ibu ya. Jadi pokok kegiatan ini bisa diambil dari elemen kompetensi kalau memang Bapak Ibu bingung. Nah, jadi ada pendekatan. Jadi pendekatannya yang Bapak Ibu lakukan ini adalah yang sebenarnya kalau kami lihat. Jadi yang sebenarnya berdasarkan fakta di lapangan ketika Bapak Ibu melakukan misalkan di sini adalah praktik ya, itu. Nah, kemudian juga bisa juga dengan cara yang tadi. Kalau memang kita bingung, kita harus nulis apa. Jadi kita bisa di sini ditulisnya adalah nama elemen kompetensinya. Nah, ini elemen kompetensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi memang yang lebih baik, saya lebih cenderung ke ini ya, ke pendekatan yang pertama ini. Tapi kalaupun misalkan Bapak Ibu bingung, kita melakukan ke pendekatan yang kedua. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada nama program pelatihan. Mungkin saya sedikit sharing untuk program pelatihan. Nah, ini untuk semuanya Bapak Ibu ya. Bagaimana penamaan ini? Jadi kita bisa ngambil dari sini Bapak Ibu. Saya coba lihat materi ya. Materi. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada kualifikasi nasional ya, sertifikasi. Oh, ini oke, berarti bukan yang ini nih. Ya, materinya yang punya Bapak Ibu ya. Ini yang pelatihan kerja. Saya lupa. Oke, kalau gitu nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oke, berarti kita kemana? Kita ke sini ya. Ke sini skkni.kemenaker.go.id. Kemudian kita lihat ke KKNI. KKNI, misalkan yang di Bank Indonesia itu ya, kita kemarin pilih instansinya adalah
Bank Indonesia. Saya filter, kemudian berkaitan dengan sistem. Oke, saya coba yang ini ya. Oke, saya lihat di sini. Download. Ya, ini ya. Di sini nanti kita bisa melihat Bapak Ibu semua. Kita itu berarti misalkan di sini apa aja ya? Kita bidangnya kan ada 1, 3, dan 5 ya. Nah, misalkan gini, saya katakanlah yang ini ya, yang tiga nih. Ini mulai halaman 24. Atau kalau Bapak Ibu yang banyaknya yang 1 misalkan, kita berarti mulai halaman 2 di sini kayak kita lihat ya. Halaman 2. Nah, ini jenjang kualifikasinya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini khusus yang jenjang kualifikasi berapa? Kualifikasi 4. Nanti kalau Bapak Ibu bingung, nah, jadi nama pelatihannya itu bisa ini, misalkan pelatihan teller ya, PBK teller. Pelatihan misalkan counter staff, pelatihan ya customer service, pelatihan back office staff dan lain sebagainya. Ini ya. Ini nama pelatihannya misalkan untuk nama pelatihan di sini ya, begitu kan ya. Nah, oke. Kalau memang Bapak Ibu bingung, boleh nggak kalau memang tidak sama dengan ini, boleh Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja ketika Bapak Ibu bingung ya, bingung untuk nama pelatihan. Tapi tentunya harus nyambung juga begitu kan. Apakah misalkan unit-unitnya ada nggak di sini gitu kan? Kan ada di sini ya. Unit-unit yang Bapak Ibu pilih itu ada nggak di sini? Baik di unit kompetensi inti ataupun di unit kompetensi pilihan. Jadi kalau ada dan nyambung ya silahkan. Berarti Bapak Ibu bisa gunakan nama itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya. Nanang izin, Yes, gimana Bu? itu berarti judulnya itu nama kepada siapa kita memberi pelatihan, bukan judul yang kita bikin kayak saya tadi memberikan layanan khas tuh Pak. Jadi harusnya teller gitu, bukan pelayanan khasnya. Ya, Ibu silahkan nggak apa-apa. Boleh Bu. Nah, Ibu nama unitnya apa Bu? Tadi bukannya kan layanan khas. Nah, iya nggak apa-apa pelatihan misalkan layanan khas. Ya, jadi tidak sama dengan ini juga nggak apa-apa. Ini kan hanya kemungkinan Oh, jabatannya. Jadi ini tidak harus selalu sama dengan ini. Tetapi ketika Bapak Ibu bingung, kita mau membuat nama pelatihan apa, ya ngambil aja dari sini daripada bingung-bingung gitu kan ya. Tapi kalaupun memang kita udah yakin nih, misalkan Bu Nurul tadi pelatihannya adalah pelatihan layanan khas, udah aja itu Bu. Oke, aman ya Bu? oh baik Pak. Oke. Kasih Pak. Berarti nggak perlu lihat jabatannya. Bukan saya kan taunya ini buat teller. Jadi hari Iya. ini mempelajari layanan khas gitu ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Coba tidak harus seperti ini. Ini kalau memang Bapak Ibu bingung gitu. Maka saya kasih solusi gitu kan. Kan ada nih, ada orang yang bingung misalkan dia hanya pelatihannya pelatihan SP Pur kan SP Pur kan banyak gitu kan. Ya, misalkan ini SP Purnya apa nih? Kan banyak. Nah, ini pokoknya ini teller juga SP Pur atau layanan khas SP Pur yang lain juga pokoknya semuanya juga SP Pur begitu kan ya. Nah, misalkan begitu. Berarti ini nggak nyambung dari matriks yang kita buat kemarin, Pak. Kan kemarin kan ada judul itu, judul unit atau macam itu tuh. Berarti Ini kita nggak namanya dari situ ya, ini ngambil namanya judul pelatihan, Bu ya. beda ya, Pak. Ya, nanti di pelatihan ini katakanlah begini Bu, Ibu nanti saya katakanlah ini ada pelatihannya pelatihan teller gitu ya. Nah jadi di pelatihan teller itu pastinya gitu kan. Jadi ada unit ini, unit yang kedua, unit yang ketiga, atau mungkin nanti unit pilihannya apa? Misalkan unit pilihannya adalah memberikan layanan khas gitu kan itu ya. Iya. Nah ini ada di unitnya ini memberikan layanan khas. Nah sebetulnya kalau Ibu misalkan apa namanya
Yang penting nanti kira-kira ada nggak di sini yang unit-unit itu nyambung gitu kan. Tapi kalau ibu mau langsung, saya pelatihannya mau pelatihan layanan kas aja, boleh tidak boleh bu, gitu kan. Oke, oke ya bu. Yang Kalau penting maksud aman ya bu. spesifiknya gitu Ya, ya itu. berarti Pak ya. Kalau yang kayak layanan kas udah ketahuan, oh sebenarnya bagian layanan kas. Terima kasih Pak Nanan. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, tadi ya, nomor 2, saya download. Nah, ini saya bahas satu aja ya Bapak Ibu semua, karena pada prinsipnya sama nih. Oke, saya ke Pak siapa nih? Ke Ibu Rina deh ya. Saya Bu Rina. Ini sama nih. Nah, seperti ini ya, dia ini memproses uang. Jadi nggak apa-apa, misalkan ini kan SP Pool dia memproses uang, atau memang misalkan dia memproses uangnya saja gitu kan. Oke, kalau saya lihat ya silakanlah, ini untuk nama pelatihan tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian kita lihat ya, ruang kelas teori LCD proyektor. Kemudian kita lihat ke bagian bawah, anggap saja ini sudah sudah oke lah. Karena yang lebih paham ini kan Bapak Ibu. Kita lihat LCD proyektor. Ini ada ya, LCD proyektor. Nah, pokoknya yang di laporan maintenance-nya, ini yang di laporan maintenance-nya memang harus ada di sini ya, harus tercatat. Harus tercatat di atas di sini. Oke. Oke, aman kalau begitu. Ini semuanya tinggal disesuaikan saja di bidangnya Bapak Ibu ya. Karena tidak ada apa namanya, ya mungkin tidak ada penamaan bakunya gitu kan. Artinya setiap instansi juga memiliki berbeda-beda. Nah, kemudian yang paling penting ininya ketika ada ya tanda tangan, Bapak Ibu ditandatangani, namanya juga diisi semuanya. Oke. Oke, baik sampai sini Bapak Ibu. Oke, apakah sudah aman? Ya. Gimana nih Pak Sumarji? Gimana Pak? Aman Pak? Ya. Oke. Dari Pak Gian mungkin ada tambahan Pak, sekaligus closing statement nih. Udah mantap, udah cukup sekali tadi. Saya juga ngecek pekerjaan Bapak Ibu tadi. Pak Irawan nanti dicek lagi ya untuk fasilitas. Karena nampaknya Pak Irawan salah upload. Nanti dicek lagi ya Pak Irawan ya. Untuk teman-teman silahkan nanti sesuai dengan tadi masukan-masukan dari Pak Nanang cukup lengkap sekali. Ada yang dijelaskan semua, kemudian ada yang menggunakan sampel. Perlu kami sampaikan bahwa seringkali memang fasilitas maupun peralatan itu tumbang tindih ya Bapak Ibu ya, untuk fasilitas maupun peralatan. Tetapi umumnya fasilitas itu untuk menunjang proses penyelenggaraan pelatihan di tempat kita. Dan segala sesuatunya itu tidak bergerak, itu umumnya Bapak Ibu, artinya itu sudah memang tempatnya di situ gitu. Sedangkan untuk peralatan biasanya mobile, bisa di mana pindah kemana-mana, terus kemudian bisa dimasukkan ke daftar inventaris ruangan juga untuk peralatan, dan memang dipergunakan dalam proses pelatihan. Itu. Kemudian ini sesuatu yang Bapak Ibu memang harus lakukan ya Bapak Ibu ya, harus lakukan, harus buat, walaupun Bapak Ibu tidak secara langsung berhubungan dengan itu. Apa sih ini kita disuruh bikin form atau melengkapi form memelihara fasilitas gitu misalnya, atau membuat form peralatan. Nah, karena ini memang standar Bapak Ibu, standar trainer itu harus menguasai semua gitu. Jadi ya ini perlu juga disampaikan ke teman-teman kita, walaupun Bapak Ibu mungkin ada juga beberapa yang tidak berhubungan secara langsung di pelatihannya, tetapi bisa jadi ada bersinggungan dengan teman-teman di bagian training centernya.
Nah, nanti Bapak Ibu kan juga bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman yang memang berada di bagian training center-nya. Bahwa pelatihan itu, pelatih, trainer atau instruktur memang harus menguasai unit-unit kompetensi seperti yang Bapak Ibu lakukan gitu. Walaupun yang melaksanakannya bisa jadi ada bagian-bagian tertentu atau ada petugasnya. Itu tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Kami juga sama Bapak Ibu. Ketika melakukan pelatihan biasanya sudah ada yang nyiapin untuk ini LCD projectornya udah disiapin, kemudian bahkan PowerPoint pun kadang sudah ada yang membuatkan, tapi itu nggak masalah. Yang penting kita tahu gitu, tahu modelnya seperti apa, kemudian kita bisa juga memberikan arahan gitu kan Bapak Ibu ya. Itu yang diharapkan Bapak Ibu pun seperti itu, harus menguasai unit-unit kompetensi walaupun nanti praktek di lapangan Bapak Ibu tidak melakukan secara langsung gitu. Termasuk nanti kan Bapak Ibu kita minta untuk membuat slide presentasi Bapak Ibu ya. Karena micro teaching kan nanti ada slide PowerPoint-nya. Nah, Bapak Ibu silakan mau mencoba buat sendiri atau meminta rekannya atau siapa untuk membuatkan pun nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu, oh nanti caranya seperti ini, apa saja yang disampaikan, apa saja yang dituangkan di dalam PowerPoint tersebut. Nah, ini kita pembelajarannya lumayan ya Bapak Ibu ya. Untuk hari ini Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan dan mengupload tugas-tugas di 2 unit kompetensi. Yang pertama adalah unit kompetensi K3, menerapkan K3 di tempat kerja. Sebenarnya ada beberapa form yang harus Bapak Ibu buat, tapi Pak Nanang tadi sudah memutuskan untuk Bapak Ibu itu cukup membuat Job Safety Analysis, JSA. Padahal sebenarnya formnya banyak yang lain Bapak Ibu, tapi untuk pembuktiannya cukup JSA, Job Safety Analysis. K3 itu penting sekali. Sekarang banyak sekali kantor-kantor, bukan cuma yang swasta, tetapi pemerintah yang kebakaran ya Bapak Ibu ya. Kebakaran sering terjadi, sering kita dengar, itu mereka mengabaikan masalah K3. Oleh karena itu, penting kita trainer pun harus mengetahui mengenai K3 tersebut. Bagaimana mengendalikan kemungkinan-kemungkinan atau potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu juga sudah melengkapi tugas-tugas yang dari kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, besok masih ada lagi Bapak Ibu. Jadi kalau yang hari ini untuk yang untuk yang memelihara fasilitas ada yang belum upload, ya kita harapkan nanti malam diselesaikan karena besok sudah menunggu ya Bapak Ibu tugas berikutnya untuk unit kompetensi berikutnya. Jadi untuk hari ini kan tadi membuat CSA dan memelihara fasilitas itu ya Bapak Ibu ya. Ada 2 unit kompetensi dan besok sudah kita siapkan ada penugasan untuk unit kompetensi yang lain. Oke, itu saja Pak Nanang. Tetap semangat untuk teman-teman Bapak Ibu semua. Di sini sudah jam 6.30 Pak, sudah setengah 7 di sini. Ya, tetap semangat. Kami yakin Bapak Ibu itu bisa melewati itu semua. Kan ini sudah sampai di hari sekarang ini, apalagi untuk kedepannya akan semakin mudah lagi kami yakin. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu Pak Nanang sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gian ya. Bapak Ibu ya, silakan dibuka kameranya nih. Kita akan lakukan tangkapan layar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gian ya, berkaitan dengan tugas-tugas, ingatkan kepada Bapak Ibu. Bagi yang memang belum mengupload tugas-tugas, baik yang hasil revisi, kami masih tunggu Bapak Ibu semua. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu semua. Oke, boleh ganti gaya ya Bapak Ibu. Oke. Siap, ganti gaya nih. Nah, ini Pak Gian gayanya yang ganteng Pak nih. Saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, keren ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan
review tugas pada hari kedua pada kesempatan sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah atau dalam aktivitas kita. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok pagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.